Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Pada saat pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami, berikan kami pengertian sehingga kami dapat mengerti, memahami akan apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, dasar atau fondasi daripada sebuah bangunan itu sangat penting. Ketika seseorang ingin membuat sebuah bangunan, maka yang dipikirkan, yang diperhatikan adalah dasar atau fondasi daripada bangunan tersebut. Pada umumnya, ketika seorang ingin membuat sebuah bangunan, maka dia membuat terlebih dahulu fondasi atau dasarnya. Dan yang pasti yang diinginkan adalah bangunan tersebut memiliki dasar atau fondasi yang kuat. Karena membangun di atas dasar atau fondasi yang kuat itu akan menentukan seberapa kokohnya bangunan tersebut. Seberapa kuatnya bangunan tersebut ketika ada hujan badai. Nah, berbicara mengenai dasar atau fondasi daripada sebuah bangunan, di Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 27 Tuhan Yesus juga berbicara mengenai firman Tuhan yang sebagai dasar bagi kehidupan orang percaya. Ayat 24-27 dikatakan begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus membedakan dua orang kelompok ketika mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, orang yang mendengarkan firman Tuhan serta mengimaninya, ia disamakan dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu, di atas dasar yang kuat. Meskipun ada badai, ada banjir, rumah tersebut tetap berdiri kokoh karena ia didirikan di atas dasar yang kuat. Begitu pula dengan orang yang percaya kepadanya. Dalam arti, orang yang mendengarkan firman-Nya, meyakininya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ia tidak mudah goyah, tidak mudah jatuh. Ketika ia menghadapi tantangan, ketika ia menghadapi ujian, ia tetap setia kepada Tuhan. Ia tetap berdiri kokoh di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Nah, bagian ini juga memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Tuhan. Untuk tidak perlu bimbang, untuk tidak perlu takut ketika menghadapi badai kehidupan. Nah, firman Tuhanlah yang menjadi dasar bagi kehidupannya. Lalu yang kedua, orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ia disamakan dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika ada badai, ketika ada banjir, rumah tersebut menjadi rusak karena ia didirikan di atas dasar yang tidak kuat. Begitu juga dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, tidak meyakininya, ia akan mudah goyah, akan mudah jatuh ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi ujian. Karena itu tadi, ia tidak memiliki dasar yang kuat. Ia tidak membangun kehidupannya di atas dasar yang kuat, fondasi yang
kuat. Melalui renungan ini setiap kita diingatkan untuk membangun kehidupan kita di atas dasar iman yang teguh kepada Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita meyakininya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar bagi kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi ujian, tantangan, kita tetap setia kepada Tuhan karena kita mempunyai dasar yang kuat. Kita tetap percaya kepada Tuhan karena kita mempunyai fondasi yang kuat. Mari di dalam kehidupan kita sehari-hari kita membangun iman, dasar iman yang teguh kepada Tuhan. Kita tetap bersandar kepada Dia, kita tetap percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk membangun dasar yang kuat di dalam Engkau. Untuk tetap meyakini, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, tolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami senantiasa bersandar kepada Engkau. Kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bila Tuhan ku membimbing